Inspirasi hari ini, berlatih untuk beribadah. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudaraku, pada masa new normal ini kita dapati bersama ada perubahan dalam perilaku masyarakat. Tumbuh kesadaran untuk menjaga kesehatan jasmani yang diwujudkan dengan menyediakan waktu untuk berolahraga. Tak seperti biasanya, akhir-akhir ini kita dapati semakin banyak orang yang rajin lari atau berjalan sehat. Beberapa orang lainnya memilih untuk goes atau bersepeda keliling kota. Kesadaran untuk hidup sehat ini tentu harus kita sambut dengan gembira, setidaknya sebagai upaya masyarakat untuk mempertahankan kebugaran dan menambah daya tahan tubuh dalam menangkal virus COVID-19. Pada sisi kehidupan lainnya, yaitu kehidupan rohani, apakah terjadi pertumbuhan kesadaran serupa? Berupa tumbuhnya kesadaran orang percaya akan pentingnya menjaga kesehatan rohani. Sama seperti kesehatan jasmani, kesehatan rohani tidak dapat terjadi secara otomatis. Jika kita merindukan rohani kita sehat, kita perlu berlatih dengan disiplin. Dan latihan itu berupa latihan untuk bertakwa pada Allah dengan cara beribadah. Ibadah bukan sekedar kewajiban kita sebagai orang percaya. Ibadah adalah tanggapan kita kepada panggilan Allah yang telah menyelamatkan kita. Dengan beribadah kita menjalin hubungan dengan Allah dan dengan saudara-saudara seiman. Melalui ibadah kita belajar untuk semakin mengenal Allah dan kehendak-Nya. Dan dalam ibadah kita menerima janji penyertaan dan berkat-Nya, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang dalam kekekalan. Dalam pada itu firman Tuhan berkata bahwa latihan ibadah jauh lebih berguna dibandingkan latihan olahraga. Saudara-saudaraku, firman Allah tidak bermaksud untuk mempertentangkan antara latihan jasmani atau latihan rohani, berolahraga atau beribadah. Kedua-duanya sama-sama menguntungkan dan perlu untuk kita lakukan. Namun firman Tuhan mau mengingatkan kita, jangan sampai kita hanya sadar berolahraga saja, yang sebenarnya hanya terbatas gunanya, yaitu untuk kesehatan tubuh, dan itu berarti hanya berguna selama kita hidup di dunia ini. Tetapi kita harus sadar pula untuk beribadah kepada Allah, yang berguna untuk hidup di dunia ini dan juga berguna untuk hidup dalam kekekalan kelak. Barang siapa beribadah, ia berlatih merendahkan diri di hadapan Allah. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Allah. Barang siapa beribadah, ia berlatih untuk mengangkat tangan sebagai tanda berserah penuh pada Allah. Dan barang siapa mengangkat tangan, Allah akan turun tangan menolongnya. Sehingga ia dimampukan untuk tidak menyerah pada setiap masalah yang sedang dihadapinya. Barang siapa beribadah, hidupnya akan dibentuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tutur kata dan tindakannya semakin mencerminkan pikiran dan perbuatan Kristus yang mulia, yang dapat dilihat, dirasakan, dan diteladani oleh setiap orang, terutama orang-orang percaya. Barang siapa beribadah, imannya akan tumbuh sehat, pengharapannya akan semakin kuat, baik pengharapan untuk hidup saat ini maupun pengharapan untuk hidup yang akan datang. Barang siapa beribadah, kasihnya pada Allah dan sesama manusia akan semakin nyata. Saudara-saudaraku, apalah artinya kita mempunyai tubuh sehat, tetapi rohani kita lemah. Yang baik adalah tubuh kita sehat,
jiwa roh kita juga sehat. Di masa pandemi ini kita mengalami kendala untuk beribadah di gereja, namun bukan berarti kita tidak dapat melakukan ibadah. Latihlah beribadah secara online dengan tetap khusyuk. Latihlah mengikuti komcil-komcil secara online. Dan semakin giat kita melakukan saat teduh setiap hari. Jadi tetaplah beribadah pada Allah. Tuhan memberkati kita.